Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Sebuah rumah dan kandang kambing di Merauke ludes terbakar. TNI Angkatan Laut di Nabire, Papua Tengah menyita ratusan peluru aktif yang diduga akan dikirim ke organisasi Papua Merdeka. Cawagup meninggal dunia, paslon Gubernur Papua Selatan akhirnya ajukan cawagup pengganti. Salah satu rumah yang terletak di Jalan Kuda Mati, Merauke, Papua Selatan, Senin kemarin terbakar. Kebakaran terjadi saat warga sedang tertidur lelap sehingga rumah dan kandang yang berisi 8 ekor kambing hangus terbakar. Warga sekitar bersama petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya. Jam berapa? Setengah 4. Setengah 4. Kira-kira dari mana Pak hasil apinya itu? Ya, kurang tahu karena tiba-tiba apinya sudah membesar. Ini bangunannya apa saja isinya ini? Ini ada garasi dengan ada Kandang apa? Kambing. Berapa ekor itu kambing? 8 ekor ya. Jadi tadi padam sendiri juga? dibantu dengan warga sekitar sama pemadam. Oh, pemadam ada ya? Tidak ada yang tersisa, hanya puing bangunan rumah yang masih menyisakan api. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire menyita ratusan butir amunisi yang terapung di Teluk Perairan Teluk Cendrawasih, Nabire, Papua Tengah pada Sabtu lalu. Amunisi tersebut terapung dalam kotak styrofoam. Petugas yang saat itu sedang patroli laut curiga lalu segera membawanya ke pangkalan TNI Angkatan Laut. Menurut Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Marinir Ludi Prastiono, kotak itu berisi 168 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 10 butir amunisi revolver kaliber 38 mm, serta 4 magazin M16 berkapasitas 20 butir. Kemungkinan amunisi tersebut akan dikirim ke organisasi Papua Merdeka, wilayah Papua Tengah. Modusnya seperti yang kemarin terjadi di Nabire, jadi dilempar dari kapal, kemudian nanti ada kurir yang dari darat, mungkin sudah janjian di mana melemparnya ditandai dengan styrofoam yang apung, kemudian diambil dan ternyata lebih cepat kita, ya seperti kita saksikan bersama yang dirilis. Itulah ada munisi senapan dan munisi pistol dan ada magazen. Tujuan KKP? Apa? Tujuannya TPNOPM, tujuan amunisi? Kemungkinan besar seperti itu. Ya, tapi yang jelas kan kita sudah putus di jalan. Tapi potensi begini bisa berulang lagi, Cik? Bisa sangat mungkin terjadi. Ya. Banyak Nabire kelompoknya siapa ya? Kenapa? Nabire. Apakah dari Nabire akan lari ke pegunungan lain? Nabire kan pintu dari mana-mana bisa ke sana. Ya. Jadi kita nggak bisa berandai-andai. Yang jelas ya lokasinya di Nabire. Kita nggak tahu mau kemana. Jen, ini termasuk diusut siapa pemilik peluru itu? Ya kemarin kan ketika ditangkap kan kita tunggu. Ada nggak yang mendekat? Kan kita sudah dahului kan. Ada nggak kira-kira? Kita jebak loh. Tapi ternyata memang nggak ada. Termasuk kita cek CCTV yang di kapal. Ternyata ada sudut mati. Kamera hanya 2. Ada beberapa sudut yang mati tidak bisa dideteksi dengan CCTV yang ada di kapal. Kemudian oknum aparat peluru ini kan pasti dari institusi. Sekarang sedang didalami. Oh belum tentu. Ya nanti sedang didalami ini lotnya berapa, ini buatan mana. Nanti kalau itu buatan pindad otomatis akan lebih mudah deteksi. Saat ini tim intelijen Lantamal 10 Jayapura tengah memburu pemilik amunisi tersebut. Dan Lantamal menegaskan personel TNI Angkatan Laut meningkatkan keamanan di wilayah perairan Nabire guna mencegah penyelundupan senjata api, amunisi, dan berbagai barang ilegal lainnya. Ia juga mengimbau masyarakat agar waspada dan segera melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan di wilayahnya. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua Tengah.
Marinir Yonmar Harlan 10 Jayapura kembali menggagalkan penyelundupan ganja seberat 600 gram di Pelabuhan Laut Jayapura Senin kemarin. Anggota yang bertugas di pelabuhan saat itu curiga ketika memeriksa seorang pemuda yang hendak naik kapal penumpang Gunung Dempo dengan tujuan Manokwari, Papua Barat. Petugas menemukan nama pelaku di KTP dan tiket kapal berbeda. Ketika diinterogasi, pemuda ini mencoba melarikan diri. Akhirnya petugas langsung meringkusnya. Saat petugas memeriksa barang bawaan pelaku, ditemukan 25 bungkus ganja dengan berat 600 gram. Pelaku mengaku ganja tersebut merupakan titipan seseorang yang baru dikenalnya di kapal saat perjalanan dari Manokwari menuju Jayapura. Di mana nama yang ada di dalam tiket tidak sesuai dengan KTP yang dibawa. Kemudian anggota PAM Pelabuhan Yonmar Harlan 10 melakukan pemeriksaan barang bawaan kepada penumpang tersebut dan didapatkan bungkusan ganja kering sebanyak 25 kantong plastik bening seberat 600 gram di dalam tas ransel. Pada saat barang bawaan diperiksa oleh anggota PAM Yonmar Harlan 10, pelaku sempat mencoba kabur dengan berlari keluar dari tempat pemeriksaan tiket, akan tetapi digagalkan oleh penumpang dan para buruh TKBM yang ada di sekitar tempat pemeriksaan tiket. Saat ini pelaku sudah diserahkan ke Polresta Jayapura Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian berikutnya langkah yang akan kita ambil adalah pelaku akan kita serahkan ke Polresta Jayapura untuk dilaksanakan penyidikan dan pendalaman lebih lanjut. Dan karena hal ini sudah terjadi berturut-turut, kemarin beberapa waktu yang lalu juga kita melaksanakan press release. Kita juga mendapatkan penumpang yang akan membawa barang tersebut, dalam hal ini narkoba berupa jenis ganja dengan berat yang sama dan mungkin dengan modus yang sama. Nanti akan kita dalami lebih lanjut. Kemudian oleh Polres Jayapura kita terus bersinergi untuk melaksanakan pengamanan dan mengantisipasi. Marinir bersama pemerintah daerah, Polri, dan kementerian terkait saat ini fokus mengamankan jalur laut untuk mencegah penyelundupan barang ilegal yang marak terjadi. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Perayaan hari ulang tahun ke-79 TNI di Kabupaten Intan Jaya agak berbeda dengan daerah lainnya. Usai upacara, warga Intan Jaya bersama tentara menggelar tradisi bakar batu yang melibatkan 9 kampung di Sugapa, termasuk para tokoh dan polisi. Tradisi ini juga menjadi simbol persaudaraan masyarakat setempat dengan TNI. Tradisi bakar batu adalah tradisi masyarakat asli suku Pegunungan Papua. Mereka membakar makanan yang disiapkan seperti ayam dan sayuran, setelah itu dibagikan untuk disantap bersama. Kegiatan dan bantuan TNI ini membuat masyarakat Kabupaten Intan Jaya senang sekaligus terharu. Mereka merasa senang dengan kehadiran TNI. Sangat berterima kasih dengan sangat terharu dengan kegiatan Hari TNI yang ke-79, di mana kehadiran TNI sangat luar biasa membantu kami, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Intan Jaya, lebih khusus di Sugapa. Kampung ada sekitar 7 kampung ini mereka bisa dapat. Jadi ini luar biasa, Bapak. Kami rayakan bersama dengan rakyat Kabupaten Intan Jaya. Dan saya sebagai tokoh perempuan merasa sukacita, kegembiraan, dan juga merasa bahagia. Untuk membantu kegiatan budaya dan keagamaan, Satgas Pamtas Mobile Yonif 509 juga menyalurkan bantuan alat musik untuk 7 gereja di daerah ini. Kita ingin buat rakyat itu merasakan betul-betul kehadiran TNI di dalam masyarakat. Kita bikin acara bakar batu. Aja untuk berikrar mengusir OPM, tidak menerima OPM di Intan Jaya. Tokoh masyarakat setempat juga mengajak seluruh warga Intan Jaya agar menjaga kerukunan dan keharmonisan. Eman Beta melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Yusak Yaluwo, mantan Bupati Bovendigul,
Sabtu lalu mendaftar ke kantor KPU Provinsi Papua Selatan bersama pasangannya calon gubernur nomor 1, Darius Gepse. Yusak Yaluwo menggantikan calon gubernur sebelumnya, Petrus Safan, yang meninggal pada 28 September lalu. Ketua KPU Papua Selatan Teresia Mahuse mengatakan pengajuan calon pengganti sudah sesuai aturan. Ya, partai pengusung telah datang ke KPU Provinsi untuk mendaftarkan calon pengganti. Kami KPU Provinsi sudah melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen-dokumen pemenuhan, baik persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon, sehingga dinyatakan diterima. Yang kemudian akan mengikuti proses-proses selanjutnya, yaitu penelitian administrasi baik oleh KPU dan juga MRP. Kemudian kami sendiri juga KPU akan melaksanakan penelitian administrasi. Nah, dalam penelitian administrasi ini apabila semua dokumen itu lengkap, maka KPU akan memberikan status memenuhi syarat sehingga akan ditetapkan tanggal 11 November 2024 yang akan datang. Jika tidak lengkap, Ibu? Jika tidak lengkap, tidak bisa lagi ada penggantian calon. Berarti dikatakan nomor urut 1 juga, gubernurnya juga batal juga? Batal. Bawaslu yang telah menerima kami sebagai calon kandidat wakil gubernur bersama dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur untuk kita akan bertarung. Seluruh paslon saat ini masih mengikuti kampanye untuk menebar janji sehingga bisa menarik simpati pendukung. Kampanye akan berakhir pada 23 November. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Waktu pelaksanaan pilkada serentak di Merauke, Papua Selatan semakin dekat. Tahun ini warga Merauke akan memilih bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. Polres Merauke saat ini sudah memetakan kawasan yang aman, rawan, dan agak rawan. Wilayah Merauke menurut catatan Polres Merauke tergolong aman dan aparat akan fokus pada medan yang cukup berat serta transportasi yang agak sulit. Memetakan untuk daerah dalam hal ini tempat pemungutan suara yang ada yang aman, ada yang rawan, dan ada yang sangat rawan. Itu tergantung dari faktor yang pertama geografis, ya. Letak geografis yang jauh, yang mungkin untuk mencapai ke sana butuh waktu, kemudian butuh alat transportasi yang tidak bisa setiap hari, itu memang kita petakan sebagai tempat yang sangat rawan. Namun demikian kita sudah memetakan dengan menempatkan personil di tempat yang sangat rawan tersebut, 1 TPS, 2 personil Polri. Ya. Untuk personil, itu nanti kita juga akan dibantu rekan-rekan TNI dan rekan-rekan Limas. Sementara daerah yang tergolong rawan meliputi daerah terjauh dan terluar seperti Pulau Kimam, Distrik Tabonji, dan Ilwayap. Daerah ini menurut Kapolres memiliki medan geografis yang sangat ekstrim dengan transportasi yang sangat minim. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Kabupaten Merauke bersama para pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke terus berkoordinasi terkait nama dan foto yang akan tertera di dalam surat suara nanti. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan KPU sebelumnya telah berkomunikasi dengan para paslon bupati dan wakil bupati agar saat percetakan nanti tidak terjadi kesalahan. Kemarin kita sebelum proses tahapan kampanye waktu pertemuan di halogen itu kita sudah memastikan untuk LO untuk memastikan kembali terkait dengan foto yang digunakan. Kemudian gelar nama dari masing-masing calon untuk memastikan kembali. Karena semuanya akan dilakukan proses cetak, maka dipastikan kembali dulu. Nanti setelah ini akan ada spesimennya yang nanti juga akan kita serahkan ke paslon untuk ditandatangani apakah persetujuan. Biasanya seperti itu. KPU berharap sebelum surat suara dicetak, nama dan foto di surat suara sudah harus akurat dan tidak bermasalah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Provinsi Papua Selatan tengah mempersiapkan debat pasangan calon gubernur Papua Selatan yang akan berlangsung mulai 23 Oktober mendatang. Debat pasangan calon gubernur akan dilaksanakan sebanyak 3 kali,
2 dilaksanakan di Kabupaten Merauke dan 1 kali di Ibu Kota Jakarta. Publik ini 2 kali debat publik, baik yang pertama maupun kedua akan kita laksanakan di Merauke, di Swiss Bell Hotel Merauke. Kemudian untuk debat publik yang ketiga akan dilaksanakan di Jakarta. Itu panelisnya dari mana aja, Bu? Ya, panelisnya dari berbagai disiplin ilmu ya, ya, baik dari kementerian, ada juga dari Papua sendiri, ya, yang juga akan berkolaborasi bersama-sama untuk merumuskan bahan-bahan yang akan menjadi pertanyaan yang akan dilibatkan di dalam debat publik. Khusus untuk panelis, KPU telah mempersiapkan beberapa calon dari berbagai universitas di Papua. Debat calon gubernur merupakan tahapan penting dalam pilkada serentak. Dari debat ini diharapkan masyarakat bisa mengetahui visi dan misi calon kepala daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunirum Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.